Assalamualaikum teman-teman, nama saya Noko Trunada, kelas 4A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, nomor PIM 20211358. Di sini saya akan membahas tentang Kitab Al-Um, karya Imam Asy-Syafi'i. Sebelumnya, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis. A. Biografi penulis. Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abd Manaf Al-Quraish Al-Muttalibi. Nama ibu beliau adalah Fatimah bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nasab Imam Asy-Syafi'i dari jalur ibu tersebut disanggah oleh Ahmad Amin dengan mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari suku Azad, yakni daerah yang ada di wilayah Yaman. Namun demikian, ia menegaskan bahwa ayah sang imam bernasab Quraisy. Dengan demikian, Imam Asy-Syafi'i bernasab Quraisy dan silsilah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf bin Quraisy atau Qusay. Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah, Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Namun sebagian lain menyatakan bahwa ia lahir di kota Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Dengan adanya perbedaan ini, sebagian lain berusaha untuk mengkompromikannya dan mengatakan bahwa sang imam lahir di Yaman dan tumbuh besar di Asqalan dan Gaza. Kemudian beliau wafat pada malam Jumat ba'da maghrib di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. B. Identifikasi kitab. Kitab ini terdiri dari 4 jilid yang isinya membahas 128 permasalahan fikih. Susunan permasalahan di dalam kitab Al-Um diurutkan sesuai dengan bab-bab pada ilmu fikih. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa jumlah bab di dalam Al-Um sebanyak 140 bab. 2 bab pertama yang dibahas ialah mengenai thaharah dan salat. Ada beberapa pendapat yang meragukan bahwa Asy-Syafi'i adalah penulis kitab ini. Mereka berpendapat bahwa Al-Um ditulis oleh Al-Buaiti yang kemudian disusun oleh Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Pendapat ini ditolak oleh Abu Bakar, Ahmad Al-Baihaqi, dan Ahmad Syakir. Kitab Al-Um dinyatakan sebagai kitab ensiklopedi Islam tentang fikih mazhab Asy-Syafi'i karena kitab tersebut merupakan ringkasan dari pemikiran sang imam selama di Mekah dan Baghdad. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kitab Al-Um sesungguhnya adalah kitab fikih yang disusun berdasarkan kerangka pikir ahli fikih dan sistematika penulisan kitab fikih. Kitab ini dinamai dengan Al-Um karena kitab tersebut mengumpulkan seluruh pandangan akhir fikih Asy-Syafi'i. Setiap pelajar fikih, ilmu, dan tafsir yang merujuk kepadanya niscaya akan mendapatkan dalam kitab Al-Um apa yang membantu mereka dalam memahami masalah agama, akidah, ibadah, muamalah, dan hudud, serta menunjukkan kepada mereka jalan pada kebaikan dan kebenaran. Kitab Al-Um ditulis berdasarkan sistematika penulisan tematis di mana pembahasannya disusun berdasarkan pada tema tertentu, dalam hal ini terkait dengan tema fikih. Kitab tersebut terdiri dari beberapa kitab atau bab, kemudian diikuti dengan bab atau subbab yang merupakan kajian lebih lanjut dari bab pada tema sentral. Pada setiap kitab selalu diawali dengan judul kitab, dan dalam setiap kitab terkadang terdapat bab, namun sering juga tidak menggunakan judul bab tertentu dan hanya menguraikan beberapa poin yang perlu untuk dikaji dalam kitab tersebut. Kitab Al-Um menggunakan pendekatan kajian berdasarkan hierarki istidlal hukum dengan mendahulukan dalil yang dinilai lebih kuat, kemudian diiringi dengan dalil lainnya yang menegaskan, menjelaskan, atau menjadi sandaran hukum. Pendekatan tersebut mencangkup dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan aqli, ijma atau qiyas.
Setidaknya ada 3 pola yang digunakan dalam kitab Al-Um. Pertama, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tema kajian apabila memang ada ayat berkenaan dengan tema tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mentaksis dalil yang masih bersifat mujmal, baik taksis Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Kedua, apabila tidak ditemukan ayat, maka dikemukakan hadis Nabi, sebagaimana dalil Al-Quran. Hadis terkadang masih bersifat mujmal sehingga perlu ditaksis atau bertentangan dengan hadis lainnya, sehingga perlu diselesaikan baik melalui al-jam'u, tarjih, nas, atau tawakuf. Ketiga, apabila ayat atau hadis tidak ditemukan, maka digunakan qiyas. Dalam semua hal di atas, ketika menjelaskan persoalan yang tengah dibahas, Imam Asy-Syafi'i menggunakan teknis eksplanasi yang berusaha menjelaskan persoalan secara logis dan tanya jawab. C. Contoh kitab. Berikut adalah contoh kitab dan contoh isi kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.